Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rohma dan teman saya Anas Muhajir. Di sini kami akan menjelaskan makalah mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) tentang utang piutang, wakalah dan hawalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang piutang atau al-qard. Sebenarnya hakikatnya manusia itu adalah orang yang butuh terhadap orang lain. Manusia itu butuh bantuan orang lain atau disebut dengan sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, transaksi utang piutang semakin mudah, semakin variatif dengan adanya lembaga-lembaga baik bank maupun non-bank. Dalam Islam, hutang disebut dengan al-qardu secara bahasa, yaitu qoroda yaqridu, yang artinya memotong. Secara terminologis, hutang ya memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, al-qardu adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan. Di sini saya juga akan membacakan mengenai putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), yaitu tentang Fatwa al-qard. Pertama, ketentuan umum al-qard 1. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid memerlukan. 2. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. 5. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat A. memperpanjang jangka waktu pengambilan, B. menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Kedua, sanksi. Mengenai sanksi, 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dari yang nomor 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Ketiga, sumber dana. Dana al-qard dapat bersumber dari 1. Bagian modal LKS. 2. Keuntungan LKS yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Kemudian ketentuan yang keempat, yaitu A. Jika salah satu pihak tidak menunaikan penyaluran infaknya kepada LKS, perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ini ditetapkannya di Jakarta pada tanggal 24 Muharram 1422 Hijriah atau 18 April 2001 Masehi. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai utang piutang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anas Muhajir. Terima kasih dari saya. Di sini saya melanjutkan terkait materi wakalah. Wakalah di sini adalah salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Fatwa DSN MUI tentang wakalah menyebutkan 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan hendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 3. Syarat-syarat mewakil. 1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. 2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah. 4. Syarat-syarat wakil yang mewakilkan. Cakap hukum. 2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. C. Wakil adalah orang yang diberi amanat. 5. Hal-hal yang diwakilkan. 1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. 2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam. 3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI adalah dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat umum, namun dapat dipakai sebagai acuan kebolehan akad wakalah dasar hukum. Perusahaan pembiayaan syariah dapat menerima pendapat yang diperoleh melalui akad wakalah atau disebut dengan akad pembiayaan wakalah bil ujroh. Apabila dicermati dari fatwa-fatwa DSN MUI, wakalah adalah akad yang paling banyak digunakan dalam produk-produk pada lembaga keuangan syariah. Akad wakalah atau wakalah bil ujroh dibuat dalam rangka mewakilkan atau menguasakan suatu perbuatan kepada pihak lain, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal-hal yang diwakilkan dalam fatwa DSN tentang wakalah dipersyaratkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, serta dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan pasal 26 KHIS. 1. Syariat Islam. 2. Peraturan perundang-undang. 3. Ketertiban umum. 4. Kesusilaan. Akad wakalah tidak dapat digunakan dalam hal pemberian manfaat atau atas suatu barang. Akad wakalah lebih tepat digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa pemberian pinjaman atau pemberian pelayanan. C. Hawalah. C. Hawalah adalah pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Sedangkan hawalah bil ujroh adalah hawalah dengan pengenaan imbalan jasa atau ujroh. Ketentuan hawalah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. 1. Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau mutal,
yakni orang berpiutang kepada muhal a'lai, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 3. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhal atau muhtal dan muhal a'laih. 5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. 6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal a'laih, dan hak penagih muhal berpindah kepada muhal a'laih. Sedangkan terkait dengan hawalah bil ujroh, secara spesifik fatwa DSN MUI menjelaskan: 1. Hawalah adalah pengalihan hutang dari suatu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. B. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal alaih, sebagaimana dimaksud dalam fatwa nomor 12. C. Hawalah mutlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. D. Hawalah bil ujroh adalah hawalah dengan pengenaan ujroh. E. Hawalah bil ujroh hanya berlaku pada hawalah mutlaqah. F. Dalam hawalah mutlaqah, muhal alaih boleh menerima ujroh atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar hutang muhil. G. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. H. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Pada beberapa literatur, penyebutan hawalah adalah hiwalah, sehingga dalam kitab fikih biasanya digunakan kata hiwalah sebagai pemindah kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Kesimpulan, al-qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai dan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Wakalah digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai pemberi kuasa yang meminta nasabah untuk mewakili terhadap suatu hal yang biasanya digunakan sebagai akad lengkap dari akad pembiayaan murabahat. Sedangkan hawalah adalah pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Sedangkan hawalah bil ujroh adalah hawalah yang dengan pengenaan imbalan jasa atau ujroh. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.